Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahid Al-Hilal dari SMA Hati Bilingual Boarding School Keraksaan. Nah, di sini saya akan mengikuti lomba Duta Pelajar Anti Bullying dalam rangka memperingati Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama, Haul Masyayikh, dan Harlah ke-76 Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pondok pesantren sebagai lembaga berbasis agama yang idealnya menjadi lingkungan aman kondusif bagi perkembangan santri, namun seringkali menghadapi tantangan pelaku bullying. Nah, esai ini menganalisis strategi pencegahan dan penanganan perilaku bullying di lingkungan pondok pesantren dengan perspektif pendidikan karakter. Bullying adalah perilaku agresi berulang yang dilakukan individu dan kelompok kepada individu yang lebih lemah secara fisik, verbal, atau psikologis. Hal itu menjadi masalah serius yang perlu ditangani di semua lingkungan, termasuk pondok pesantren. Pencegahan bullying dimulai dari pembentukan karakter santri yang kuat dengan meliputi yang pertama adalah integrasi nilai-nilai keagamaan. Pondok pesantren harus secara konsisten menekankan nilai-nilai keagamaan seperti empati, kasih sayang, keadilan, kejujuran, dan saling toleransi. Pencegahan bullying dimulai dari pembentukan karakter santri yang kuat dengan meliputi yang pertama, integrasi nilai-nilai keagamaan. Pondok pesantren harus secara konsisten menekankan nilai-nilai keagamaan seperti empati, kasih sayang, keadilan, kejujuran, dan saling toleransi. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial emosional. Santri perlu dilatih mengembangkan keterampilan sosial emosional seperti komunikasi efektif, resolusi konflik, pengelolaan emosi, dan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, peningkatan kesadaran diri dan empati. Santri perlu memahami dengan perasaan emosinya masing-masing, serta juga memahami perspektif orang lain. Yang terakhir adalah pembentukan iklim kelas dan lingkungan yang positif. Rasa saling percaya di antara santri dan pengajar perlu dibudayakan. Selain penguatan pendidikan karakter, pengawasan yang efektif dan sosialisasi yang berkelanjutan sangat penting dalam pencegahan dan penanganan bullying. Hal ini meliputi yang pertama, pengawasan yang proaktif. Pihak pondok pesantren perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas santri dengan pendekatan proaktif dan tidak hanya reaktif. Yang kedua, sosialisasi yang komprehensif. Peraturan anti bullying harus disosialisasikan kepada seluruh santri dan pengajar di lingkungan pondok pesantren. Yang ketiga, pelatihan bagi pengajar. Pengajar pondok pesantren juga perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang pencegahan dan penanganan bullying. Yang terakhir adalah pelatihan bagi santri. Santri juga perlu pelatihan khusus supaya bisa memahami dampak dari perilaku bullying. Cara untuk menanggapi kasus bullying secara tepat yaitu yang pertama, mudah diakses dan konfidensial. Santri harus merasa aman dan nyaman untuk melaporkan kasus bullying tanpa rasa takut akan balasan. Yang kedua, proses penyelidikan yang adil dan objektif. Proses ini melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan independen seperti konselor atau tim khusus penanganan bullying. Yang ketiga, sanksi yang proporsional dan rehabilitatif. Sanksi yang diberikan harus sepadan dengan tingkat keparahan pelaku bullying. Yang keempat, pendampingan bagi korban. Korban bullying perlu mendapatkan pendampingan khusus untuk mengatasi trauma negatif dari dampak bullying. Pencegahan dan penanganan bullying di pondok pesantren membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan yang pertama, komunikasi terbuka antara pondok pesantren dan orang tua. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga terkait. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Nah, kesimpulannya adalah pencegahan dan penanganan perilaku bullying di lingkungan pondok pesantren membutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan pendekatan yang holistik dan berfokus pada pembentukan karakter santri. Pondok pesantren dapat menjadi lingkungan yang aman,
kondusif, serta terbebas dari perilaku bullying. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.